Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 40, right? Skill 40 di TOEFL-nya Longman bagian structure ya. Di skill 40 ada distinguish countable and uncountable nouns, right? Membedakan antara countable itu benda yang bisa dihitung sama uncountable ya, benda yang tidak bisa dihitung. Emangnya bakalan beda, Sir? Ya beda. Kalau benda yang bisa dihitung kan ini ya, nggak pakai SS gitu kan. Nah, kayak umpamanya money, uang, itu kan nggak ada manis gitu, nggak ada ya, money aja gitu ya. Jadi kita harus tahu ya, biar kata kerjanya juga bisa menyesuaikan sama bendanya gitu ya. Oke, eh, langsung aja ke contohnya ya. He has seen much foreign films. Nah, dia sudah menonton atau melihat ya, menonton much banyak foreign films, film luar negeri. Itu salahnya di mana guys? Salahnya adalah di much ya. Much gini, film itu bisa dihitung. Kok tahu sir? Itu ada S-nya, films. Nah, kalau banyak untuk benda yang bisa dihitung itu nggak pakai much guys, pakainya many ya. Oh gitu ya sir ya. Berarti kalau many untuk benda yang bisa dihitung, berarti many people gitu ya. Iya, kan people bisa dihitung, berarti many people. Ya, buku bisa dihitung, ya many books gitu ya. Kalau nggak bisa dihitung kayak uang itu ya much money, bukan many money, nggak ada many money, nggak ada. Kalau ini susu pasir bisa dihitung nggak sir? Kalau pasir nggak, berarti much sand. Gitu ya. Taunya benda yang bisa dihitung sama yang nggak bisa dihitung itu dari mana sih? Kan uang juga bisa dihitung, kan pasir juga bisa dihitung kalau mau, kalau gabut ya kan. Gini guys, eh apa namanya dulu sempat saya mikirnya gini, bener juga sih, iya ya kok kayaknya ini kurang meyakinkan nih, kok bisa dihitung sama nggak bisa dihitung. Kalau mau diusahain kan bisa aja dihitung, dihitung-hitungin gitu kan, kayak pasir gitu-gitu. Nah, sekarang saya berkesimpulan guys. Jadi yang menentukan benda bisa dihitung ataupun nggak bisa dihitung itu kalian lihat aja di kamus Oxford ya. Kamus Oxford ya, kan saya kasih gambarnya nih, ya kan. Kamus ini adalah kitab sucinya ya. Kata orang, kata guru-guru saya ya. Ya kalau salah mohon maaf. Kata guru-guru saya ini adalah kitab sucinya bahasa Inggris. Kitab suci berarti dia panutan utama gitu ya. Panutan utama dalam hal dalam hal bahasa Inggris gitu guys. Panutan utama gimana sir? Ya tidak ada buku-buku lain sebelum buku ini. Jadi buku bahasa Inggris yang benar-benar untuk ngajar bahasa Inggris, untuk acuan bahasa Inggris ya ini. Kalau kata mereka sih dulu bahasa Inggris itu bahasa yang cuma diucapkan aja. Jadi buat komunikasi doang, belum ada yang nulis. Nah, terus yang nulis pertama kali itu adalah profesor-profesor dari Oxford ya, guru-guru di Oxford itu. Wah ini bikin kamus pertama bahasa Inggris itu Oxford itu. Nah makanya yang dijadiin acuan untuk buku pelajaran semua atau seluruh dunia itu ya buku Oxford ini. Dan di buku Oxford ini ada keterangan benda itu benda itu tunggal, benda itu bisa dihitung ataukah dia tidak bisa dihitung. Nah, dengan tahu benda itu bisa dihitung atau nggak bisa dihitung, seenggaknya kita bisa tahu ini pakai many apa much. Kalau many untuk benda yang bisa dihitung, kalau much untuk benda yang nggak bisa dihitung gitu ya. Gitu salah satu fungsinya ya. Cuman kalau di kamus Oxford ini nggak ada bahasa Indonesianya loh ya. Dia kayak kamus umpamanya wall sama dengan apa wall. Nah artinya juga pakai bahasa Inggris. Wall adalah sesuatu yang menempel yang menjadi bagian dari rumah bla bla bla, tapi pakai bahasa Inggris kayak gitu guys. Oke, right. Oke, lanjut dulu. He didn't have many fun at the movies. Nah, fun itu kalau di Oxford guys, itu dia benda yang nggak bisa dihitung ya. Tandanya NU ya guys. Tulisannya itu NU, noun uncountable ya. Di sebelah katanya itu ada dalam kurung NU, noun uncountable. Kalau yang bisa dihitung itu NC ya, non countable gitu. Ya, fun itu termasuk NU, berarti nggak pakai many, pakainya much ya. He didn't have much fun at the movies gitu guys. Oke, kita lihat catatannya ya. Keywords for countable and uncountable nouns. Keywordsnya, kata kuncinya untuk benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung ya. Oke, yang pertama untuk yang bisa dihitung ada many ya. Pakai many itu diikuti benda yang bisa dihitung. Artinya banyak many itu. Number artinya sejumlah.
Few artinya beberapa. Fewer artinya lebih sedikit ya guys ya. Lebih sedikit apa teman atau apa gitu ya. Kalau yang uncountable untuk yang tidak bisa dihitung itu pakainya much kalau banyak, amount itu untuk sejumlah, little itu untuk sedikit, less untuk lebih sedikit gitu guys. Umpamanya saya mau bilang lebih sedikit, saya punya sedikit aja ya, jangan lebih sedikit ya. Saya punya sedikit teman. Teman kan bisa dihitung. Berarti I have few friends gitu guys. Few friends ya, sedikit teman. Saya punya sedikit air. Air itu bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Kalau di kamus Oxford air nggak bisa dihitung. Berarti I have little water gitu ya. Sedikit uang ya, little money gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang exercise 40-nya ya. Ini cukup ngebenerin kata-katanya yang salah sambil kita nyari contoh yang banyak ya. Oke, nomor 1 itu he received a little notice. Udah bener ya, notice itu benda yang nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa dihitung. Taunya dari mana, Sir? Ya taunya dari Oxford. Kalian cek aja kamus Oxford. Sir, saya belum punya. Ya kalian online gitu guys, beli. Kalau yang bajakan itu harganya 15-an ribu, 20 paling guys. Kalau yang asli memang mahal ya, 100 lebih ya. Itu buat ngecek notice kata benda ini bisa dihitung atau enggak. Berarti oh itu notice NU nggak bisa dihitung, berarti sedikit notice, sedikit pemberitahuan itu bukan pakai few, pakainya little gitu guys, kayak yang di catatan tadi. Nomor 2-nya the police had few apa itu? Had few opportunities, benar, few opportunities. Kesempatan itu bisa dihitung, berarti sedikit kesempatan, few opportunities. Oke, to catch the thief who had committed a large amounts of crimes. Large amounts of crimes. Nah, crimes itu kan ini ya, bisa dihitung ya. Iya kan? Crimes, ya kan bisa dihitung. Berarti bukan pakai amounts. Sejumlah kriminalitas, bukan pakai amount tapi pakainya number. Oke. Nomor 3-nya you will have fewer problems, lebih sedikit masalah. Kamu akan punya lebih sedikit masalah. Fewer problems. Problem bisa dihitung, berarti pakai fewer. Oke, with your income taxes if you get professional help. Oke, bener, udah bener. Nomor 4-nya after the strike, the company dismissed many employees. Many ketemu employees. Benar, banyak bisa dihitung ya employees ya. Nomor 5-nya 5. Because the bottom corner of the pocket was torn, much coins fell out. Nah, koin itu masih bisa dihitung guys, masih bisa dihitung coins ya. Kalau money memang nggak bisa dihitung, kalau coin bisa. Coins berarti bukan pakai much, pakainya many gitu ya. Alright, number 6 right now. Nomor 6-nya, since he bought the new adapter, he has less trouble. Nah, trouble itu nggak bisa dihitung, berarti pakainya less, sudah benar. Oke. 7-nya, there are much new items. Loh, item itu kan ini, apa namanya, bisa dihitung, berarti many dong, bukan pakai much gitu ya. Wah, berarti penting juga sih ya tahu benda ini satu atau apa benda ini bisa dihitung countable ataupun uncountable, penting ya? Ya penting guys, penting. Itulah sebabnya orang-orang beli kamus Oxford ya. Gitu guys. Nomor 8-nya the last time you take the last time you take on assignment, time nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung time, berarti pakai less, bener. You take on the assignment the last pages. Pages itu masih bisa dihitung, bukan pakai less, pakainya fewer. Pages bisa dihitung masih, gitu ya. Itu aja yang salah. Terus yang nomor 9-nya ini udah bener ini mah. A few soldiers. Nah, soldiers bisa dihitung berarti pakai few ya, beberapa, sedikit ya, sedikit. Tentara who had been in heavy combat were brought back for a little rest. Oke, udah bener, few soldiers, bener. Nomor 10-nya, it is better to go shopping in the late evening because there are less people. People bisa dihitung, berarti pakainya fewer, bukan pakai less gitu ya guys ya. Oke, kayaknya yang salah cuma satu aja, berarti bawahnya kita nggak usah baca ya. Kayak gitu doang. Silakan kalau mau kalian arti-artiin boleh ya. Soalnya kalau di struktur itu saya nggak biasa ngerti-ngertiin ya. Kalau udah ketemu ya udah ketemu gitu ya. Karena nanti kalau saya ngertiin semuanya guys, nanti kalian terpengaruh cara saya. Wah, berarti diartiin dulu semuanya, diartiin. Enggak gitu caranya. Kan kita
dikasih waktunya cuma sekitar 30 detik aja untuk ngerjain satu soal TOEFL. Itu nanti kalau ngerti-ngertiin habis waktu ya. Kalau bisa kerjakan dengan cepat dan benar gitu guys. Oke, kalau ada yang dibingungin silahkan ketikkan di kolom komentar. Kita bahas di sana, kita diskusi di sana. Kalau udah paham, langsung lanjutin ke skill 41 ya guys. Di skill 41 nanti ada recognize irregular plurals of nouns. Jadi kata benda jamak yang irregular. Irregular itu adalah apa namanya? Dia nggak pakai s. Jadi kalau banyak dia nggak pakai s, ya. Pakainya berubah bentuk ya. Kayak contohnya child, anak kecil, jadi children kalau banyak kayak gitu. Person, orang, satu orang. People kalau banyak kayak gitu ya. Kita bahas di skill 41. Alright guys, thank you very much. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang butuh ya, butuh belajar TOEFL ya. Thank you guys.